Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak dan Sobat Sesuk dimanapun Anda berada, baik yang berada di alam Pulau Poco ataupun yang berada di negeri rantau. Jumpa lagi dengan saya Samsul Mukamar Bendang di program Baselo, bicara adat sejarah lingkup Andiko di channel Sesuk TV. Kali ini bersama saya Bapak Mulyas SAG MH. Beliau bergelar Datuk Godang, pucuk adat Kenergian Tambang Terantang. Beberapa waktu yang lalu saya sudah beberapa kali menghubungi beliau untuk bisa diskusi, untuk bisa berbicara di channel kita ini sebagai seorang nik mama pucuk adat di Kenergian Tambang Terantang. Alhamdulillah baru kali ini kesampaian tujuan dan maksud kita untuk bisa berdiskusi dan berbincang-bincang dengan beliau, dan kebetulan saya dan beliau melakukan perjalanan napaktilas ke kota Yogyakarta, di mana kami pernah menimba ilmu di kota ini. Dan saat ini posisi saya melaporkan acara ini adalah di mana tuh posisi kita? Senturan Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nanti ada dua fat pertama kita ambil gambarnya di Senturan, dan fat kedua insya Allah akan kita ambil gambarnya nanti di Candi Borobudur. Baik, jadi di channel kita ini Datuk Godang itu apa yang saya sampaikan di prolog tadi, bahwa ada program bicara adat sejarah lingkup Andiko, dan Datuk Godang adalah tamu perdana saya mewakili Ninik Mama. Jadi sebelum ini kita menghadirkan akademisi, pakar-pakar, sejarawan, budayawan yang kita coba kupas soal sejarah Kampar. Kali ini kita tidak perlu mengupas soal sejarah, kita bicara adat kulitnya saja dulu. Barangkali nanti Datuk Godang bisa pertajam pada fakt-fakt selanjutnya, serta kita diskusi tentang ya mungkin perjalanan hidup Datuk Godang dari kecil sampai akhirnya diberi amanah sebagai Datuk Godang. Jadi untuk itu Datuk, saya persilakan kepada Datuk paling tidak dulu berbicara tentang perjalanan hidup, ya, dari mulai sekolah SD misalnya, di mana selanjutnya pendidikannya, setelah itu di tingkat SLTP atau SLTA, dan akhirnya sampai ke perguruan tinggi, dan sampai hari ini sudah menjadi seorang PNS yang bekerja sehari-hari di Pengadilan Agama Bangkinang. Jadi kepada Tuk Godang saya persilakan, Tuk. Terima kasih. Ya. Kami ucapkan kepada saudara kita Samsul Mukamar Bendang ya, yang telah memberikan waktu dan peluang kepada kami untuk berbincang-bincang atau berdiskusi tentang sejarah singkat perjalanan kami sendiri sebagai Datuk Godang di Kenergian Tambang Terantang. Betul. Memang pada prinsipnya gelar Datuk Godang ini tidak dicari-cari. Ini adalah sebagai amanah dari almarhum abang saya dahulu. Dia beramanah ketika dia nanti meninggal, jabatan Datuk Godang ini saya serahkan, saya beramanah untuk diteruskan estafet pimpinan Datuk Godang ini kepada adik saya. Iya. Kepada adik kita sendiri kan. Iya. Kemudian daripada itu sebelum masuk tentang adat ataupun tentang gelar Datuk Godang, dulu kami mungkin barangkali bisa menceritakan secara singkat perjalanan kami dari awal
sampai sekarang. Iya. Awalnya memang kami dulu dibesarkan oleh orang tua di kampung kecil yang bernama Pulau Luas. Pulau Luas. Pulau Luas waktu itu desanya Desa Karangluas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Itu desa Pulau Luas itu persisnya bersebelahan dengan Desa Gobah. Seberangnya atau bersebelahan? Bersebelahan dengan Desa Gobah. Bersebelahan dengan Desa Gobah. Oke. Jadi kami dibesarkan di situ, di Kampung Pulau Luas. Kami menempuh pendidikan di MI namanya, Madrasah Ibtidaiyah. Itu setelah tamat dari Madrasah Ibtidaiyah, kami melanjutkan pendidikan ke MTS atau setingkat dengan SLTP di Desa Gobah, tempatnya MTS Muhammadiyah Gobah. Desa Gobah. Desa Gobah. Berarti MTS Gobah itu sudah lama tuh ya? Sudah lama. Sudah lama ya? Sudah lama. Kami itu angkatan ya sebelum tahun-tahun 70-an sudah ada. MTS itu ya. Kemudian kami setelah tamat dari MTS, kami melanjutkan pendidikan. Memang waktu itu saya bercita-cita ingin untuk menyambung pendidikan itu di luar daerah. Iya. Kebetulan alhamdulillah dapat restu dari orang tua. Iya. Beliau setuju saya untuk melanjutkan pendidikan, tepatnya itu di Jawa Timur, yaitu Pesantren Gontor Darussalam. Pesantren Gontor Darussalam Ponorogo. Setelah kami menjalani 2-3 tahun di Ponorogo, kemudian kami istilahnya kurang apa namanya itu, maklumlah kita merantau ya. Iya. Karena jauh dari orang tua, mungkin barangkali ini belum terdidik gitu ya, secara mendidik. Kemudian akhirnya saya berpindah-pindah. Pindah pernah ke Surakarta, kemudian terakhir saya pindah ke Padang Panjang, Sumatera Barat. Terakhir saya menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di Sumatera Tawalib, Padang Panjang. Iya. Pesantren Tawalib Padang Panjang. Iya. Yang itu waktu itu direktur Tawalib itu adalah Buya Mawardi Muhammad, almarhum, yang juga dia seorang profesor yang mengajar di UIAIN Imam Bonjol Padang. Iya. Alhamdulillah setelah tamat dari Tawalib Padang SLTA, kami menyambung pendidikan ke Yogyakarta. Ke Jogja sebagai kota pelajar. Iya. Di situ kami menempuh jenjang pendidikan itu setingkat kuliah di sarjana 1. Iya. Kemudian saya mengambil kuliah di UII, Universitas Islam Indonesia, fakultas yang mana UII ini adalah universitas tertua di Indonesia. Betul. Saya mengambil fakultas syariah di UII. Kemudian setamat dari UII, tahun berapa tuh? saya tamat tahun 1996. Oke. Jadi kemudian kami mencoba untuk ikut seleksi tes sebagai PNS tahun 97. Alhamdulillah kita dinyatakan lulus sebagai PNS di Pengadilan Agama. Jadi wisudanya tahun 96, tahun 97 alhamdulillah langsung lulus PNS di Pengadilan Agama. Oke. Semasa itu masih di bawah Kementerian Agama, Departemen Agama kan? Iya. Sebelum berpisah dengan Departemen Agama, kami dapat tugas pertama sebagai CPNS di Pengadilan Agama. Kemudian kami melalui beberapa tahun, lebih kurang 12 tahun di Pengadilan Agama Rengat. Kemudian kami dimutasi ke Pengadilan Agama Payakumbuh, Sumatera Barat sebagai hakim tahun 2009. Iya. 2009, kemudian 2012
mutasi lagi saya ke Pengadilan Agama Lubuk Sekaping, tepatnya Pasaman Timur gitu. Pasaman Timur. Sampai tahun 2016. Sampai tahun 2016. 2016 kami dapat lagi mutasi ke Pengadilan Agama Bangkinang sampai hari ini. Ya. Jadi sejarah singkat yang bisa kami sampaikan kepada Sesu TV. Ya. Sudah melalang buana. Iya. Sudah cukup pengalaman ya. Oke. Baik, Datuk, saya potong. Jadi dalam perjalanan hidup dari kecil sampai sekolah, sampai ke tingkat perguruan tinggi, dan akhirnya sekarang bekerja sebagai seorang PNS. Pada akhirnya Datuk Godang itu diberi amanah sebagai seorang nenek mama. Seorang nenek mama yang amanah diberikan sangat berat sebagai pucuk adat di dua kenegerian besar, kenegerian Tambang dan Terantang. Bisa Datuk ceritakan sedikit seperti apa gambaran di kenegerian Tambang Terantang itu, berapa orang jumlah nenek mama yang menjadi bagian dari, kalau wilayah Datuk Godang ini berapa wilayah besar wilayah kenegerian Tambang Terantang itu kira-kira yang menjadi pucuk di situ? Baik. Jadi di kenegerian Tambang Terantang itu awalnya itu nenek mama pucuk adatnya itu ada 10 orang nenek mama. Penghulu ya? Penghulu. Di kenegerian? Di kenegerian. Iya. Di Tambang ada 6 orang. Di Terantang ada 6 orang. Seiring berkembangnya zaman. Sebentar itu bisa dijelaskan 10 itu sukunya apa saja? Mungkin masih ingat? Iya, baik. Dari 10 yang besar itu, yang di kenegerian itu 10 pucuk suku di kenegerian Tambang Terantang itu, pertama sukunya itu suku Domo. Kemudian suku Pitopang. Suku Pitopang. Kalau Domo itu Datuk Godang. Kalau Pitopang gelarnya itu Datuk Sindo. Oke, 2. Terus yang ketiga suku Melayu itu Datuk Pijo. Kemudian suku Piliang itu Datuk Pijo Anso. Oke, 4. Kemudian suku Mandai Liang, Tan Bagindo. Kemudian suku Caniago itu Bendang tuh, jangan lupa suku saya tuh. Iya. Baik. Jadi suku Bendang itu gelarnya adalah Penghulu Rajo. Penghulu Rajo. Ya. Datuk Penghulu Rajo. Kemarin baru diganti oleh keponakan Datuk yang meninggal itu waktu Nazaruddin ya. Diganti oleh keponakannya. Penghulu Rajo ya. Penghulu Rajo. Ya. Jadi itu bagian-bagian suku-suku yang ada di kenegerian Tambang Terantang. Jadi dari 10 itu yang menjadi pucuk adalah Datuk Godang, begitu kira-kira. Pucuk kenegerian Tambang Terantang itu Datuk Godang. Ya. Cuman keputusan adat yang diambil itu tentu secara bersama tuh ya. Betul. Secara bersama ya. Musyawarah dengan seluruh penghulu-penghulu yang ada di kenegerian Tambang dan Terantang. Iya, betul. Oke. Jadi apa yang menjadi program Datuk lah? Ketika diberi amanah sebagai nenek mama ini, apa program rencana ke depan untuk pengembangan adat, untuk peningkatan kesejahteraan anak kemenakan, ya kan? Apa kira-kira yang menjadi rencana Datuk? Tapi tak perlu dijawab sekarang. Kita lanjutkan di sana, dan pemirsa, diskusi saya dengan Datuk Godang ini nanti mungkin sekitar siang, nanti habis makan siang, tepatnya di Magelang, di Candi Borobudur. Di situ nanti kita lanjutkan diskusi dengan Datuk Godang tentang program dan rencana besar Datuk Godang untuk memajukan adat dan persukuan untuk kesejahteraan anak kemenakan di Tambang dan Terantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Mukamar Bendang di
channel Sesuk TV. Saat ini saya dengan Datuk Godang berada di Komplek Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dan sesaat lagi saya akan berbincang-bincang dengan Datuk Godang. Baik Dun Sana, saya sudah bersama Datuk Godang di Komplek Candi Borobudur sebagai sebuah warisan budaya Indonesia yang sudah mendapat predikat sebagai 7 keajaiban dunia. Jadi pada saat jalan-jalan keluarga Sesuk dan keluarga Datuk Godang Pucuk Adat Kenegrian Tambang Terantang ini, kami sempatkan untuk diskusi-diskusi, berbincang yang pada program di Sesuk TV dinamakan dengan Baselo, bicara adat sejarah lingkup Andiko. Maka pada kali ini kita lanjutkan diskusi tadi pagi di Senturan tentang apa kira-kira Datuk yang menjadi harapan Datuk Godang setelah diberi amanah sebagai Datuk Godang. Apa harapan Datuk Godang, ya katakan, terhadap kemajuan ya adat, persukuan, dan untuk kesejahteraan anak kemenakan persukuan di wilayah Kenegrian Tambang Terantang. Apa kira-kira yang menjadi harapan Datuk Godang? Silakan. Baik. Program yang akan kami laksanakan sudah dirancang sedemikian rupa dari awal penobatan kami sebagai Datuk Godang Kenegrian Tambang Terantang. Kami sudah menyusun program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan anak kemenakan di semua lini, baik suku yang ada di Kenegrian Tambang Terantang. Salah satu yaitu dengan program beasiswa bagi keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya, baik S1 maupun S2, S3. Dan kami sudah berkomunikasi secara intensif dengan pihak perusahaan-perusahaan yang ada di Kenegrian Tambang, khususnya Kecamatan Tambang. Alhamdulillah, mereka menyambut baik ide dan gagasan dari datuk-datuk yang ada di Kenegrian Tambang untuk memberikan kontribusi terhadap anak kemenakan, baik itu dari segi pendidikan dan kebudayaan. Kemudian untuk dari segi kebudayaan, kami juga sudah merancang akan mendirikan sekolah adat yang ada nanti tempat itu tempatnya ada di Balai Datuk Nan 10 Tambang Terantang. Jadi di situ nanti bisa disediakan lokasi untuk anak kemenakan yang bisa mendidik ataupun bisa mempelajari adat istiadat yang ada di Kenegrian Tambang Terantang. Jadi sekolah adat ini intinya adalah bagaimana anak kemenakan kita nanti bisa paham soal adat istiadat yang ada di Kenegrian kita. Sebab akhir-akhir ini kami juga melihat adat istiadat yang berlaku dari nenek moyang kita yang dulu sekarang ini sudah mulai pudar, dan itulah kita akan membangkitkan kembali untuk budaya-budaya itu, baik itu budaya-budaya bersiacung atau budaya-budaya dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Itu kita benahi lagi supaya anak kemenakan tidak melanggar aturan-aturan atau semacam tidak mendapatkan sanksi adat yang budaya di kita. Nah, bicara soal adat atau soal budaya yang sudah memudar, maklum sesuai dengan perkembangan zaman, tentu yang generasi muda sekarang sudah mulai kurang memahami. Nah, oleh Datuk Godang memandang pada persoalan-persoalan mana saja kira-kira yang menurut Datuk yang sudah mulai memudar itu, contohnya misalnya? Itulah, jadi kami melihat juga di Kenegrian kita ini salah satu contoh itu kawin sesuku. Kemudian juga masalah sopan santun antara bini mama, antara istilahnya kita bermasyarakat ini. Saya berharap kepada
semua suku yang ada di negeri Tambang Terantang ini supaya bersatu. Oh, iya, iya. Supaya kita satu arah, satu jalan untuk memajukan adat ini. Iya, iya, iya. Nah, tujuannya tidak lain adalah untuk mensejahterakan anak kemenakan kita di bawah. Iya, iya, iya. Terakhir Datuk, Ya. apa harapan Datuk Godang terhadap anak kemenakan, misalnya apa pesan kepada masyarakat ya anak kemenakan melalui dialog kita ini? Silakan Datuk, ada hal-hal yang mau disampaikan, pesan-pesan? Iya, baiklah. Adapun pesan yang akan kami sampaikan, kami berharap kepada anak kemenakan di negeri Tambang Terantang itu, Iya. supaya kita itu betul-betul menjaga marwah kita sebagai milik mama, sebagai pemangku adat, sebagai datuk-datuk. Untuk itu kepada anak kemenakan kami berharap yang kecil dia menghormati yang besar, yang besar nanti dia menyayangi yang muda. Iya, iya. Jadi dengan adanya semacam itu, insya Allah kesejahteraan itu akan bisa kita capai. Dengan saling kita bantu membantu, sama dengan ajaran agama kita, fastabiqul khairat. Dan ini adat ini jangan dilarikan ke politik. Jadi adat ini memang betul-betul murni, ya? Murni. Kita tujuan tidak lain adalah untuk memajukan dan mensejahterakan anak kemenakan. Betul. Di zaman pandemi COVID ini memang terasa betul di tengah-tengah masyarakat, apalagi anak kemenakan kita yang tidak ada mata pencaharian atau yang sudah di PHK. Itu dampak sosiologis dan psikologisnya itu sangat besar terhadap kelangsungan keluarga mereka. Dan juga itu dengan adanya pandemi COVID ini sehingga banyak terjadi kasus-kasus yang akhirnya lari ke pengadilan. Kami berharap kepada anak kemenakan, tolong kali ini betul-betul dipahami dan jangan sampai masalah ini akhirnya ke pengadilan lain. Artinya kalau bisa sudah diselesaikan dulu secara minim mama oleh adat, ya, oleh adat istiadat yang ada di negeri kita. Mungkin itu barangkali yang bisa kami sampaikan kepada Sesu TV sebagai koordinator dalam tayangan ini. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan adanya tayangan ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pemikiran-pemikiran kita yang untuk kedepannya lebih baik lagi. Demikian mungkin itu yang bisa. Terima kasih Datuk Godang, Dun Sana dan Sobat Sesu. Itu kira-kira bincang-bincang saya dengan Datuk Godang, karena mengingat durasi, karena kita membawa keluarga ini jalan-jalan ke Candi Borobudur. Kalau terlalu lama obrolan saya dengan Datuk Godang, nanti ini keluarga bisa berantakan, berserak. Sekarang mereka lagi naik ke Candi, saya dan Datuk Godang karena sudah sering berulang-ulang kali datang ke sini dari masa kuliah dulu, sehingga saya bilang sama Datuk Godang, kalau kita naik tuh, saya bilang ini melelahkan ini, karena memang Candi Borobudur ini sangat besar, sangat tinggi. Demikian saja Dun Sana, terima kasih. Yang belum mensubscribe, untuk bisa di-subscribe, di-like, di-komen, serta di-share setiap postingan dari channel Sesu TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.